Jadi tadi nih nyambung juga dengan yang Mbak Mutia nih. Dan Mbak Mutia. Jadi sampai saat ini masih didalami ya uangnya. Karena waktu itu dikumpul-kumpul-kumpul oleh si tangan kanannya ya. Dan tangan kirinya lah. Gitu. 8 orang ini. Kan selalu bilang tangan kanan, kesian kan. Yang tangan kirinya juga gitu ya. Jadi 8 orang ini sebagai orang kepercayaannya. Nah, ini masih didalami untuk keperluan apa uang sebanyak itu. Karena dari satu kecamatan saja 2,6. Ini ada 21. Nah, dikalikan saja nih, 20 lagi. Berarti kan kali 2 aja udah 40 miliar kan? Betul ya? 20 kali 2, 40 miliar. Jadi 42 miliar gitu. Jadi kira-kira sebesar itulah nanti akhirnya gitu kalau di keseluruhan kecamatan gitu seperti itu. Untuk ini uang yang sangat besar ya, 40 miliar. Digunakan untuk apa? Nah, itu sedang kita dalami. Itu yang ketiga. Kemudian bagaimana KPK bisa menjamin supaya orang yang lapor itu aman gitu ya. Tentu juga ada kita memiliki aplikasi, kemudian juga media sosial, kemudian juga nomor telepon ya, di mana identitas dari si pelapor itu akan kita lindungi gitu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun, si pelapor itu aman seperti itu. Jadi laporannya bisa kita terima, tentunya harus disertai dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya laporan begitu saja gitu ya, bukti-buktinya diberikan juga disertakan kepada kita. Seperti itu salah satunya. Ketahuan. Ininya dihitemin gitu ya. Kayak hoodie. Kemudian Mas Jonathan, tarif 165 sampai 225 juta. Ini apakah hanya untuk daftar saja? Ini all in. Ini biasanya all in gitu. Kayak yang sebelumnya. Jadi all in sampai selesai gitu ya, sampai jadi gitu. All in 165 sampai 25. Tapi ini kan udah dinaikin. Jadi sama tim 8 ini dinaikin juga gitu seperti itu. Kemudian yang 2,6 ini disita. Jadi ada gini, ini keberanian warga ya, kami sangat mengapresiasi. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Kan tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu, kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu, dan udah tidak ada udang iketannya, udah yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Ada videonya nanti. Kemudian Mbak Mutiara, waktu OTT-nya kapan? Ini waktu OTT-nya itu cross Mbak. Cross itu kita dari hari Minggu malam ya. Minggu malam itu nyampe ke Senin pagi. Senin pagi itu mungkin ya inilah dengan mana Mbak Mutianya? Oh itu ya. Senin pagi itu kita masih melaikan Senin pagi yang di sini ya sama dengan yang di sana. Kemudian juga tidak langsung 8 orang ini atau 9 orang ini serp langsung gitu. Enggak, kita ada yang jam 8 malam, kemudian ada yang 11, gitu, ada yang berapa. Jadi waktunya berlainan. Jadi ada yang cross ke hari Senin gitu. Cross ke hari Senin, masuk ke hari Senin. Gitu. Karena malam. Ada yang jam 8, 9, jam 11 malam, ada yang terakhir 11 malam ya. 11 malam.
11 malam. 11 malam itu baru ketemu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar, udah sampai jam 12. Baru mau diperiksa, udah sampai jam 1 gitu. Jadi jam 1. Terkait dengan adanya, apa namanya, istilahnya itu, kesulitan itu. Iya. Jadi di lapangan itu kan kita nggak tahu nih, ini siapa, baru tahu ini orangnya Pak Bupati, apa namanya, oknum Bupati. Ini tim 8 itu setelah pemeriksaan berjam-jam. Keterangan dari sana sini, pertama ini mah kita nggak tahu ini siapa ini orang ini, apa kaitannya gitu. Baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa itu, baru ketahuan, oh si orang ini, si ini, bagannya, si ini. Jadi untuk jadi bahan konvers yang dibuat Mas Budi, itu melalui proses yang cukup panjang gitu, seperti itu. Ya betul, kesulitan kita menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka nggak ngaku, belum mereka juga mungkin pas kita ada yang diamankan itu dia sempat ngasih tahu yang lain, yang dikasih tahu ada juga HP yang sudah di reset dan lain-lain. Itu dinamika di lapangan seperti itu, dinamika. Makanya juga rekan-rekan mungkin menunggunya cukup lama gitu ya. Belum lagi perjalanan ke sini gitu ya, cukup lama. Belum kita itu dihadapkan, pasti kan kalau setiap kepala daerah itu punya konstituen, punya pendukung. Nah, itu belum kita menghadapi apa namanya kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Terima kasih. Pak Sep, satu lagi Pak Sep. Kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah, dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya, strategi. Itu strategi, kita juga kan apa namanya mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah gitu. Nah kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Kemarin juga kan sudah ada demo sangat besar di sana. Nah kita apa namanya antara yang pro dan kontra kan, nah, itu sangat apa namanya kita jaga, jangan sampai bentrok nih yang pro ingin ini nanti datang yang kontra gitu kan. Nah itu jadi lebih baik kita mencari tempat yang apa namanya lebih safe baik bagi yang bersangkutan maupun juga dari kita, dari petugas kita gitu. Gitu Mbak, itu strateginya. Berarti ditangkapnya di mana Pak? Yang Bupati? Di Pati. Oh di Pati.